Menurut ilmu batin, pada diri manusia terdapat 9 jenis roh. Masing-masing roh mempunyai fungsi sendiri-sendiri. 9 roh itu ada pada manusia itu adalah sebagai berikut. Yang pertama ialah roh idofi atau roh utama. Adalah roh yang sangat utama bagi manusia. Roh idofi juga disebut johar awal suci. Karena roh inilah maka manusia dapat hidup. Bila roh tersebut keluar dari raga, maka manusia yang bersangkutan akan mati. Roh ini sering disebut nyawa. Roh idofi merupakan sumber dari roh-roh lainnya pun akan turut serta. Tetapi sebaliknya, kalau salah satu roh yang keluar dari raga, maka roh idofi tetap akan tinggal di dalam jasad, dan manusia itu tetap hidup. Bagi mereka yang sudah sampai pada tingkatan tinggi atau kebatinan tinggi, tentu akan bisa menjumpai roh ini dengan penglihatannya, dan wujudnya mirip diri sendiri, baik berupa maupun suara serta segala sesuatunya, bagaikan berdiri di depan cermin. Meskipun roh-roh yang lain juga demikian, namun kita dapat membedakannya dengan roh yang satu ini. Alamnya roh idofi berupa nur terang benderang dan rasanya sejuk tentram. Tentu saja kita dapat menjumpainya bila sudah mencapai tingkat insan kamil. Yang kedua ialah roh robani, roh yang dikuasai dan diperintah oleh roh idofi. Alamnya roh ini ada dalam cahaya kuning, diam tak bergerak. Bila kita berhasil menjumpainya, maka kita tak mempunyai kehendak apa-apa. Hati pun terasa tentram, tubuh tak merasakan apapun. Yang ketiga ialah roh rohani. Roh ini pun juga dikuasai oleh roh idofi. Karena adanya roh rohani ini, maka manusia memiliki kehendak dua rupa. Kadang-kadang suka sesuatu, tetapi di lain waktu ia tak menyukainya. Roh ini mempengaruhi perbuatan baik dan perbuatan buruk. Roh inilah yang menempati pada 4 jenis nafsu, yaitu nafsu luamah, nafsu amarah, nafsu supiyah, dan nafsu mulamah atau mutmainah. Jika manusia ditinggalkan oleh roh rohani ini, maka manusia itu tidak mempunyai nafsu lagi. Sebab semua nafsu manusia itu roh rohani yang mengendalikannya. Maka kalau manusia sudah bisa mengendalikan roh rohani dengan baik, ia akan hidup dalam kemuliaan. Roh rohani ini sifatnya selalu mengikuti penglihatan yang melihat. Di mana pandangan kita ditempatkan, di situ roh rohani berada. Sebelum kita dapat menjumpainya, terlebih dahulu kita akan melihat bermacam-macam cahaya bagai kunang-kunang. Setelah cahaya-cahaya ini menghilang, barulah muncul roh rohani ini.
Yang keempat ialah roh nurani. Roh ini di bawah pengaruh roh-roh idafi. Roh nurani ini mempunyai pembawa sifat tenang. Karena adanya roh rohani ini menjadikan manusia yang bersangkutan jadi terang hatinya. Kalau roh nurani ini meninggalkan tubuh, maka orang tersebut hatinya menjadi gelap dan gelap pikirannya. Roh nurani ini hanya menguasai nafsu mutmainah saja. Maka bila manusia ditunggui oleh roh nurani, maka nafsu mutmainahnya akan menonjol, akan mengalahkan nafsu-nafsu lainnya. Hati orang itu menjadi tentram, perilakunya pun akan baik dan terpuji. Pancaran mukanya bercahaya, tidak banyak bicara, tidak ragu-ragu dalam menghadapi segala sesuatu, tidak protes bila ditimpa kesusahan, suka sedih, bahagia, dan menderita dipandang sama. Roh yang kelima ialah Roh Kudus atau Roh Suci. Roh yang di bawah kekuasaan roh idafi juga. Roh ini mempengaruhi orang yang bersangkutan mau memberi pertolongan kepada sesama manusia, mempengaruhi perbuatan kebajikan, dan mempengaruhi perbuat ibadah sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya. Yang keenam ialah Roh Rahmani. Roh di bawah kekuasaan roh idafi pula. Roh ini juga disebut roh pemurah karena diambil dari kata Rahman yang artinya pemurah. Roh ini mempengaruhi manusia bersifat sosial, suka memberi, suka menolong. Yang ketujuh ialah roh jasmani. Roh yang juga di bawah kekuasaan roh idafi. Roh ini menguasai seluruh darah dan urat saraf manusia. Karena adanya roh jasmani ini, maka manusia dapat merasakan adanya rasa sakit, lesu, lelah, segar, dan lainnya. Bila roh ini keluar dari tubuh, maka ditusuk jarum pun tubuh tidak akan merasa sakit. Kalau kita berhasil menjumpainya, maka wujudnya akan sama dengan kita, hanya berwarna merah. Roh jasmani ini menguasai nafsu amarah dan nafsu hewani. Nafsu hewani ini memiliki sifat dan kegemaran seperti binatang, seperti malas, suka setubuh, serakah, mau menang sendiri, dan lain-lain. Roh yang kedelapan ialah roh nabati. Ialah roh yang mengendalikan perkembangan dan pertumbuhan badan. Roh ini juga di bawah kekuasaan roh idafi. Yang terakhir ialah roh rewani. Ialah roh yang menjaga raga kita. Bila roh rewani keluar dari tubuh, maka orang yang bersangkutan akan tidur. Bila masuk ke tubuh orang yang akan terjaga. Bila orang tidur bermimpi dengan arwah seseorang, maka roh rewani dari orang itu pun yang menjumpainya. Jadi mimpi itu ialah hasil kerja roh rewani yang mengendalikan otak manusia. Roh rewani ini juga di bawah kekuasaan roh idafi.
Jadi kepergian roh rewani dan kehadirannya kembali diatur oleh roh idofi. Demikian juga roh-roh lainnya dalam tubuh, sangat dekat hubungannya dengan roh idofi. Semoga pengetahuan tentang adanya roh-roh dalam tubuh manusia menambah pengetahuan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.